Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Imam Syafi'i yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah atas kemudahan yang Allah berikan sehingga kita bisa ringan hati, ringan badan, ringan kaki, sebentar lagi ringan tangan insyaallah. Untuk bisa duduk bersama di sini mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mempelajari agamanya, karena tidak ada modal yang paling utama atas seorang hamba kecuali agamanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekallah oleh kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi hakikat takwa adalah melaksanakan agama itu sendiri, dan agama tidak lepas dari dua hal. Pertama, melaksanakan perintah, yang kedua meninggalkan larangan. Dan kedua hal ini tidak mungkin kita bisa lakukan tanpa ilmu. Sehingga oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan ya dalam dirinya kebaikan, maka Allah pahamkan agamanya. Jadi dengan memahami agama, maka kebaikan akan datang kepada kita. Dan disitulah modal kita menjalani kehidupan ini, karena kehidupan ini tidak lepas dari ujian, tidak lepas dari cobaan, tidak lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari kita hiasi diri kita dengan ilmu. Dengan ilmu akan lahir rasa syukur ketika datang nikmat dari Allah. Dengan ilmu akan lahir rasa sabar ketika datang musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan dua hal ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan yang ketiga, ketika kita terjerumus ke dalam kesalahan, kemaksiatan, maka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia tiga modal kita dalam menghadapi kehidupan ini. Dan tentunya tiga modal ini, sabar, syukur, dan istighfar atau tobat, tidak mungkin kita lakukan kalau tanpa ilmu yang Allah berikan. Dan alhamdulillah pada malam ini kita akan mengupgrade hati kita, mensucikan hati kita, mengilmui tentang perkara yang cukup ruwet ya. Kenapa? Karena banyak terjatuh manusia ke dalamnya. Banyak orang tidak tahu tentangnya. Apa itu? Perkara syubhat. Terlebih zaman sekarang yang semakin kompleks aktivitasnya, gambarannya, berbagai macam model bermunculan. Sehingga penting bagi kita untuk mengilmui syubhat ini. Dan alhamdulillah kitab yang kita pelajari, Mukhtasar Minhajul Qasidin, mengupas dengan detail hakikat dari syubhat beserta tingkatan-tingkatannya. Setelah sebelumnya kita membahas tentang wara'. Jadi wara' dengan syubhat kaitannya erat seerat bapak dengan istri bapak. Seperti itu. Jadi orang yang wara' pasti meninggalkan syubhat, pasti meninggalkan perkara syubhat untuk menjaga agamanya dan menjaga kehormatannya. Makanya Rasulullah katakan, "Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi." Barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara syubhat, maka dia telah menjaga dua hal dalam dirinya. Pertama, menjaga agamanya. Kenapa? Karena kalau nggak kita jaga dari syubhat, siapa yang jamin? Pasti kita jatuh kepada perkara yang haram. Makanya kata Nabi, "Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram."
Jadi maksud dari menjaga agama kita adalah menjaga terjatuhnya diri ini ke dalam perkara haram. Kenapa? Karena agama melarang perkara haram. Kemudian menjaga kehormatan. Kenapa? Karena kehormatan seseorang itu terikat dengan perbuatannya, tingkah lakunya. Kalau tingkah laku kita, perbuatan kita nggak mencerminkan muslim yang bermartabat, ya, yang menjaga dirinya dari perkara yang haram, perkara yang syubhat, maka otomatis akan rusak kehormatannya. Si fulan itu doyan makan makanan haram, itu si fulan bermuamalah dengan transaksi haram, itu si fulan makan perkara syubhat. Itu kan syubhat. Kenapa si fulan ya embat langsung, embat terus? Itu jadi tercoreng kehormatan dia di mata orang lain. Kenapa? Karena tidak menjaga dirinya dari perkara yang haram dan perkara yang syubhat. Inilah dia pentingnya kita mengilmui perkara-perkara syubhat, bukan untuk kita jatuh ke dalamnya, bukan untuk menikmatinya, tapi untuk menghindarinya. Sebagaimana perkataan seorang penyair Arab, "Araftu syarra la li syarri lakin li tawaqqih man la ya'riful khaira minasyarri yaqa' fih." Aku mengetahui perkara kejelekan bukan untuk melakukannya, tapi aku mengetahui kejelekan untuk meninggalkannya. Jadi tugas kita mengetahui hukum syubhat ini atau mempelajari perkara-perkara haram, dosa dan maksiat, syirik dan bid'ah, bukan untuk melakukannya, tapi untuk membentengi diri kita supaya jangan terjatuh ke dalamnya. Dan itu modal kita untuk menasihati keluarga dan sahabat saudara kita, ya, dalam ingkar mungkar, karena kita butuh ilmu dalam ingkar mungkar. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Jadi dakwah kita ilmui, ya. Ilmui materi dakwahnya bagaimana, ya, sehingga tidak sesat dan menyesatkan. Karena zaman sekarang banyak orang yang seperti itu. Dallu fa'adallu, yaitu sesat dan menyesatkan karena kurangnya ilmu. Seharusnya boleh, malah diharamkan. Seharusnya haram, malah dihalalkan. Inilah dia syubhat. Beliau, ya, penulis Mukhtasar Minhajul Qasidin, Al-Imam Ahmad bin Abdurrahman Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengatakan al-qismus tsani, bagian yang kedua, ya. Bagian yang pertama mana? Jadi bagian yang pertama adalah tentang, ya, derajat-derajat wara'. Derajat-derajat wara'. Dan sekarang derajat-derajat syubhat, karena dia saling bertolak belakang, ya, antara wara' dan syubhat. Masih ingat pengertian wara' kemarin Bapak dan Ibu? Siapa yang tahu apa itu wara'? Silakan. Bubar nikah aja, fadhal Pak. Iya. Meninggalkan tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan merusak akhirat, ya. Membahayakan akhirat kita. Nah, itu tinggalkan. Makanya wara' ini lebih dekat kepada menjauhi perkara 3 hal. Ya, pertama haram, ini otomatis. Yang kedua makruh, ya, karena khawatir jatuh kepada perkara yang haram, ya. Kemudian yang ketiga syubhat, ya. 3 hal ini. Jadi orang yang wara' seperti itu. Jadi meninggalkan sesuatu yang bisa membahayakan akhiratnya. Membahayakan akhiratnya. Ya, khawatir ini merusak akhirat itu, aku tinggalkanlah. Seperti itu. Beda dengan zuhud. Beda dengan zuhud. Apa zuhud? Meninggalkan untuk akhiratnya. Tarku ma la yanfa' fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya.
Bedakan ya. Kalau tadi meninggalkan hal-hal yang membahayakan untuk akhirat. Sekarang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Makanya perlu ya timbang menimbang, dipertimbangkan. Ini ada nggak manfaatnya untuk akhiratku? Oh nggak ada manfaatnya. Udah tinggalkan. Itu zuhud. Zuhud tinggalkan. Jadi zuhud itu bukan hidup miskin, ya. Makan nggak enak, ya. Tidur pakai tikar, rumah apa dari bilik reot, ya kan, motor ya roda satu seperti itu, pakaian lusuh, compang camping, itu bukan zuhud kayak gitu. Itu orang yang nggak punya, ya kan, seperti itu. Zuhud itu bukan menceraikan dunia, bukan meninggalkan dunia. Kita nggak bisa meninggalkan dunia kayak gitu. Tapi zuhud itu tadi meninggalkan sesuatu yang nggak bermanfaat untuk akhiratnya. Ya, jadi butuh pertimbangan ya. Dan mengutamakan akhirat di atas dunia. Ya, mengutamakan akhirat di atas dunia. Kalau nggak mengutamakan akhirat, sulit memunculkan rasa zuhud. Ya, dunia dan dunia saja dipikirkannya. Gimana mau zuhud seperti itu? Yang ada malah apa? Dunia masuk ke hati, ya, kayak gitu. Para sahabat dahulu mereka ada yang kaya-kaya, tapi apakah dunia masuk ke hati mereka? Tidak, ya, tidak masuk ke dalam hati mereka. Makanya ketika mereka mendapatkan rezeki yang melimpah, ya, mereka langsung berikan ke orang lain. Kayak gitu. Ketika ada orang datang meminta, dia berikan, ya. Seperti itu, tidak masuk ke dalam hati mereka. Mereka tahu semuanya ini titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, min aina akhadta wa ila aina anfaqta. Dari mana kau ambil harta ini dan kemana kau belanjakan harta ini? Itu hisabnya berat. Jadi orang-orang kaya karena hisabnya berat, mereka terlambat masuk surga, ya. Orang-orang miskin yang pertama-tama akan masuk surga. Jadi gimana, Pak? Mau jadi miskin apa jadi kaya ini? Ya. Kalau miskin insya Allah cepat masuk surganya. Kalau kaya insya Allah hisabnya lama. Milih yang mana, Pak? Pilihan yang berat, Ustaz. Pilihan yang berat. Tidak berat. Justru kita gunakan, ya, harta itu untuk akhirat. Ya. Gunakan harta tersebut untuk akhirat. Dan kita hiasi diri kita dengan apa? Warok. Nah, itu insya Allah tidak berat. Karena hati-hatinya itu dalam mencari harta dan membelanjakan hartanya. Barakallahu fiikum. Al-qismus tsani, bagian yang kedua. Beliau mengatakan bagian yang pertama tentang, ya, tingkatan-tingkatan warok. Bagian yang kedua, fi maratibi syubhati wa tamyiziha 'anil halali wal harami. Bagian yang kedua yaitu tentang tingkatan-tingkatan syubhat dan membedakan syubhat dari yang halal dan yang haram. Wa haditsu Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu nassa fi hadhihi al-aqsam ats-tsalatsa, atau nassun fi hadhihi al-aqsam ats-tsalatsa. Dan hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu adalah nas, dalil tegas dalam tiga bagian ini. Jadi ada tiga perkara di dunia ini. Suatu perkara dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, ada kalanya masuk ke keranjang halal, jelas dalilnya, kehalalannya jelas, Allah halalkan, jelas, maka nikmatilah, ya. Ada yang jelas dalilnya ini haram, ya, ini dosa, maka kewajiban kita tinggalkanlah.
tinggalkanlah. Dan ini adalah kunci kita, sebab kita masuk surga. Salah seorang Arab Badui datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jikalau aku hanya melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian berpuasa Ramadan, kemudian menghalalkan yang halal, kemudian mengharamkan yang haram, ya, dan tidak melanggar batasan-batasan Allah, apakah aku masuk surga?" Seperti itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan masuk surga. Seperti itu. Jadi menghalalkan yang halal itu penting. Jangan malah mengharamkan yang halal. Mengharamkan yang haram itu penting. Jangan malah menghalalkan yang haram. Ya, apalagi sampai mengoleksinya, kan lebih lucu. Bahaya seperti itu. Wahiyal halal wal haram wa bainahuma. 3 perkara tadi ini, halal, haram, dan antara yang halal dan yang haram, ya. Apa itu? Wal muskil fiha huwal mutawassit alladzi la ya'rifuhu katsirun minan nas wa huwa syubhat, yaitu perkara yang tidak jelas. Jadi perkara yang ketiga, halal, haram, yang ketiga perkara yang tidak jelas, ya. Antara halal dan haram. Ini halal apa haram, ya? Nggak jelas. Yang mana perkara seperti ini banyak orang nggak tahu. Yang mengatakan banyak nggak tahu bukan saya, Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung, ya. Rasulullah SAW langsung. Di mana? Di hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu. Ini hadis ini ada dalam apa? Kitab Arba'in Nawawiyah. Rasulullah SAW mengatakan innal halala bayyin, sesungguhnya yang halal itu jelas, wal harama bayyin, yang haram itu jelas, wa ma bainahuma umurun mustabihat, yang diantara keduanya ada perkara-perkara yang tidak jelas, yaitu perkara syubhat, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang tidak diketahui kecuali yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Tuh, Rasul yang bilang, Pak, kebanyakan orang enggak tahu, ya. Kebanyakan orang tidak tahu. Jadi jangan serta-merta baperan. Itu dikit-dikit haram, dikit-dikit subhat. Ya memang kebanyakan orang enggak tahu masalah ini. Ya. Jadi jangan baperan. Kalau dinasihati, ditegur, "Pak, ini maksiat, dikit-dikit maksiat. Pak, ini bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Ya, mukailu bid'ah." Ya kan seperti itu. Jangan baperan. Ya. Itu sahabat mendengar dari lisan Nabi tiap khutbah, kullu bid'atin dolalah. Setiap khutbah Rasul mengatakan kullu bid'atin dolalah. Setiap perkara bid'ah itu sesat. Tapi nggak ada sahabat yang protes, "Ya Rasulullah, bid'ah terus." Nggak ada, Pak. Ya, tidak ada. Mereka selalu prinsipnya sami'na wa ata'na. Ya, sami'na wa ata'na. Aku dengar ya Rasulullah dan aku taat ya Rasulullah. Seperti itu. Ya. Justru kalau ada orang yang menasihati kita, menegur kita, itu bukti cinta dia kepada kita. Ya, bukti ya perhatian dia kepada kita, peduli dia kepada kita. Syukuri kalau punya teman seperti ini. Ya. Pepatah Arab mengatakan as-sadiq man ya yusaddiquka. Teman itu adalah orang yang apa? Meluruskanmu. Walaysa shadiq man yuwafiquka. Teman bukanlah orang yang menyetujuimu. Ya. Seperti itu, bukan. Tapi yang meluruskanmu, menasihatimu. Bukan setuju aja, tafadhol, silahkan. Ya, silahkan. Ya, yang penting kita teman. Itu bukan teman, itu namanya setan bisu, ya, setan bisu, syaitanun ahros, bagaimana ucapan para salaf, ya. As-sakit anil munkar ka syaitan ahros. Orang yang diam dari kemungkaran seperti setan yang bisu. Nah, ini bukan hadis, tapi ucapan sebagian salafus saleh.
Itu dia hadis Nu'man bin Bashir, la ya'rifuhunna katsirun minan nas, tidak ada yang tahu, ya kebanyakan orang tidak tahu terhadap perkara syubhat ini, ya. Faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjauhi perkara syubhat, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan menyelamatkan kehormatannya. Nah, itu tadi sudah saya singgung. Faidah kita meninggalkan syubhat ada dua. Pertama, menjaga agama kita, ya. Artinya supaya kita tidak jatuh kepada perkara yang haram. Itu menjaga agama, Pak. Ya, karena termasuk bagian dari agama adalah menjauhi perkara haram. Yang kedua, menjaga kehormatan, menyelamatkan kehormatan kita, wibawa kita. Ya. Kalau kita berkecimpung, yang nyemplung ke dalam perkara syubhat, maka akan rusak wibawa kita, kehormatan kita di mata orang, ya. Kalau tadi di sisi Allah menjaga agama, kalau wibawa di sisi manusia. Maka di sini penting memperhatikan hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Hubungan kita dengan Allah dengan mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, dan hubungan dengan manusia, ya salah satunya ini, jauhi perkara syubhat. Ya, orang pasti ngecap jelek orang yang suka bermuamalah dengan hal-hal yang haram. Ada enggak ceritanya, ya, orang yang minum minuman khamr itu terpuji di masyarakat? Tidak. Orang yang wanita yang kerjaannya PSK misalkan, apakah terpuji di masyarakat? Tidak, ya. Seperti itu. Orang yang suka berbohong, suka menipu, apakah terhormat di mata masyarakat? Tidak. Waman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Ini penjelas dari sebelumnya. Barang siapa yang jatuh ke dalam perkara syubhat, maka dia telah terjatuh kepada perkara yang haram. Ini maksudnya gimana? Apakah syubhat termasuk haram? Jadi maksud dari hadis ini ada dua makna. Makna yang pertama, mendekati keharaman. Saking dekatnya kepada perkara yang haram, Rasulullah mengatakan dia benar-benar jatuh kepada perkara yang haram. Jadi lil muqarabah, li syiddatil muqarabah, karena saking dekatnya dengan perkara yang haram. Makanya Rasulullah mensifatinya seperti itu. Jadi terjemahannya, barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara syubhat, maka dia hampir saja jatuh ke dalam perkara yang haram. Kayak gitu. Makna yang kedua, lil jazar, untuk apa? Untuk litahdzir, untuk melarang, memperingatkan agar jangan melakukan perkara syubhat. Kalau engkau jadi maknanya seperti ini. Kalau engkau melakukan perkara syubhat, jatuh ke dalam syubhat, maka engkau akan jatuh ke dalam perkara yang haram nantinya. Jauhi. Ya, jauhi. Seperti itu. Kemudian Rasulullah lanjutkan, qarra'i yar'a haulal hima. Rasulullah kasih permisalan. Inilah contoh bagusnya pengajaran Nabi. Bil mithal yattadihul maqal. Dengan contoh lebih jelas ucapan. Jadi contohnya gimana? Karra'i yar'a haulal hima. Seperti penggembala yang sedang ngangon hewan gembalaannya. Di mana? Di tanah larangan. Ya, di sekitar tanah larangan. Ini tanah larangan, Bapak ya, tanah milik orang. Nah, kita malah ngangon kambingnya di pinggir-pinggirnya. Nah, ini termasuk tanah larangan enggak? Enggak. Tapi kalau kita ngangon di sini, kambingnya bisa enggak dia bisa makan di itu? Kemungkinan besar. Ya. Manusia aja yang punya akal main libas aja, ini apalagi kambing enggak punya akal. Ya. Kita yang berakal masih saja. Nah, lahan basah nih, ya kan? Seperti itu. Akhirnya nyemplung. Jadi seperti itu. Qarra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fi, hampir-hampir masuk ke dalam tanah larangan ini. Ladang milik orang, ya, tanah larangan, ladang milik orang. Ala wa inna likulli malikin hima. Itu contohnya, Pak. Jadi Bapak jangan ngangon kambing di situ, Pak ya.
di tempat-tempat seperti itu. Ala wa inna likulli malikin hima. Ingatlah, setiap raja memiliki tanah larangan. Setiap empu ya punya batasan yang nggak boleh kita masuk ke dalamnya. Misalkan bapak punya rumah, ya orang lain nggak boleh masuk tiba-tiba ke rumah bapak. Paham? Ya, setiap raja memiliki batasannya, tanah larangannya. Jadi istri jangan sampai membiarkan orang masuk tanpa seizin suami, ya. Dan akan dimintai pertanggungjawaban. War mar'atu ra'iyatun ala baitiha wa waladiha. Dan wanita itu adalah pemimpin, ya, rumah tangga, ya, manajer di rumah suaminya dan anak-anaknya, seperti itu. Jadi jangan biarkan malah dibukain pintu, ya, padahal suami tidak mengizinkannya, ya, seperti itu. Tidak boleh, tidak boleh. Wa ala wa inna himallahi maharimuh. Ini masih lanjutan hadis Nu'man. Ala wa inna himallahi maharimuh. Ingatlah, sesungguhnya, ya, tanah larangan Allah itu adalah perkara-perkara haramnya, ya. Jadi Allah punya tanah larangan. Apa itu? Perkara-perkara haram. Jadi jangan sampai kita deketin perkara haram tersebut. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingatlah, di dalam tubuh ada sekarat daging. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh. Kalau dagingnya itu baik, maka baiklah seluruh badannya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau daging itu buruk, maka buruklah seluruh badannya. Ala wahiyal qalbu. Ingatlah, itu adalah hati. Ya, di ujung hadis subhat ini Rasulullah menyebut masalah hati, ya. Jadi jangan bermain-main dengan hati, ya. Diperhatikan hati. Kenapa disebutkan seperti ini? Sebagian ulama mengatakan orang yang nggak bisa menjaga dirinya dari haram, menjaga diri dari syubhat, rusak hatinya, berefek kepada hatinya, ya, bahkan perilakunya, seperti itu. Makanya sebagian ulama menjelaskan orang yang suka makan makanan yang haram, ya, tingkah lakunya mencerminkan perkara haram tersebut, ya. Orang yang suka makan babi beda dengan orang yang suka makan ayam geprek, ya kan. Orang yang suka makan ayam rasa cemburunya tinggi. Ya, ada nggak ayam? Silahkan. Enggak, dijaga itu betinanya. Nggak boleh didekati sama si otong, ya. Apalagi si ateng. Cukup, ya, tono saja. Cukup dia saja. Beda kalau orang yang suka makanan yang haram, babi misalnya. Ya sifatnya pun ikut-ikut perkara yang haram tersebut, ya. Jadi betinanya babi dibiarkan begitu saja oleh pejantannya, ya, biarkan, diliatinnya, seperti. Jadi hilang rasa malunya, hilang rasa cemburunya. Itu dia hadis Nu'man bin Bashir, hadis yang panjang, ya, cukup panjang, tapi terkenal, ya, insyaallah hafal. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa nahnu nakshiful ghita anha. Dan kami akan menyingkap, ya, hakikat dari syubhat itu. Tuh. Yang kayak detektif aja, ya. Jadi kita akan membahas hakikat dari syubhat. Fanaqulu, maka kita katakan al halalul mutlaq alladzi la yata'allaqu bi dzatihi sifatun tujibu tahriman li ainihi wa la yata'allaqu bi asbabihi ma yatruku ilaihi tahriman aw karahiyatan. Jadi perkara yang pertama ini namanya tahriru mahalin niza', ya. Menyeleksi dulu supaya tahu duduk perkaranya, Pak. Jadi jangan sampai disampur. Yang pertama adalah perkara halal yang tidak berkaitan, ya, secara zatnya sifat yang menjadikan dia haram secara zatnya itu. Jadi memang halal secara zatnya halal,
Paham ini Pak? Ada makanan beras. Beras halal apa haram? Halal Pak, mengenyangkan, halal. Nah ini namanya halal secara zatnya. Halal secara zatnya. Kayak gitu. Air halal secara zatnya. Beda kalau kita beras tapi hasil nyolong. Nah ini jadi haram. Walaupun zatnya halal tapi karena cara yang salah jadilah haram. Makanya setelahnya, dan tidak berkaitan dengan sebab-sebab yang menjadikannya haram atau makruh, yaitu cara memperolehnya juga benar. Jadi selain berasnya halal secara zat, juga cara dapetinnya benar. Bisa dengan cara bertanam nyawah di sawah, di ladang, atau dengan membelinya pakai uang, membeli beras. Itu jadi dua. Kalau hilang salah satu jadilah haram. Ini halal tapi caranya mencuri, ya, caranya menipu, ya, ini jadi haram, kayak gitu. Atau ya haram, ya, caranya halal. Perkara haram caranya halal. Ini pun salah, ya, tidak boleh seperti itu. Misalu dzalikal ma'ul ladzi ya'khudhuhu al-insan minal matar qabla an yaqa 'ala milki ahadin. Contohnya adalah air hujan. Air hujan halal Pak? Halal. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa nunazzilu minas sama'i ma'an tahura." Dan kami turunkan dari langit air yang mensucikan. Air suci dan mensucikan. Artinya apa? Boleh kita minum, boleh kita gunakan untuk bersuci. Jadi kalau Bapak wudu pakai air hujan sah. Ya. Air hujan. Ini hujan hakiki Pak ya, bukan hujan majazi. Yang kebetulan awal bulan ini kan gitu. Jadi bukan gajian ya. Air hujan Bapak. Ingetin ibu-ibu ini ya. Takut lupa ibu-ibu awal bulan sekarang. Kemudian qabla an yaqa, sebelum air hujan ini jatuh ke tangan seseorang. Saya pernah safar ke Dumai Pak. Di mana Dumai? Dunia maya? Bukan ya. Dumai bukan dunia maya. Dumai salah satu kota di Riau, betul Pak ya. Insyaallah. Pernah ke sana Pak? Pernah ya? Masya Allah, di sana airnya butek, seperti bercampur dengan minyak, ya. Jadinya kurang lebih warnanya seperti ini Pak. Ya, warnanya seperti ini kurang lebih. Belum lagi kalau kita ke kebun sawitnya, jadi payau. Kayak gini juga warnanya, kayak gitu. Makanya suatu kenikmatan jikalau Bapak tinggal di daerah ini, airnya bersih, ya, kayak gitu. Nggak berwarna cerah, ya. Airnya seperti itu kan enak. Di sana nggak? Kadang berbau, kadang seperti teh. Lengket, kayak ada minyaknya. Nah mereka bagaimana? Menampung air Pak. Menampung air. Mereka beli itu Pak, drum. Ya bukan drum band Pak ya. Drum. Kemudian ditaruh di belakang rumah, nampung air hujan. Nampung. Masya Allah. Nampung air hujan. Jadi di sana kalau pakai gula cukup ya, jadilah teh ya kan. Insya Allah. Nah seperti itu. Gimana kalau kemarau? Allahu a'lam. Ya. Kasihan. Jadi ketika kita sudah tampung air di penampungan, nah itulah jadi milik kita. Jadi kalau kita ambil, halal apa haram? Hah? Ya tergantung. Kalau itu milik kita halal lah ya kan. Kalau itu milik orang lain maka itu haram. Paham ini ya? Jadi ada yang zatnya halal dan caranya dapetinnya halal juga. Ya kita nampung sendiri. Ada yang zatnya halal tapi caranya jadi haram. Caranya haram jadilah haram. Yang ngambil tampungan ya orang lain. Seperti juga di Sumatera sana misalkan ya menampung getah. Itu di kebunnya tapi kadang orang ngambil ya hasil kerja orang, getahnya diambili. Kan kasihan. Seperti itu.
Getahnya halal, tapi cara mendapatkan dia getah itu dengan mengambil punya orang lain salah. Yang kedua, wal haramul mahad, haram yang murni. Tadi haram yang murni, ini pun haram yang ini tadi halal yang murni, ini haram yang murni. Ma fihi sifatun muharramah, yaitu segala sesuatu yang terdapat zat haramnya. Jadi secara zatnya haram. Ya. Ada sifat yang mengharamkannya. Seperti apa? Kasyiddah fil khamri, seperti sifat memabukkan. Sifat memabukkan perkara ya tersebut. Jadi dalam khamr ada sifat memabukkan. Makanya jadilah khamr itu haram karena ada sifat yaitu memabukkan. Makanya muncullah kaidah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Ya, riwayat Muslim. Ada lafaz lain, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu khamr. Setiap yang memabukkan itu khamr. Dan setiap khamr itu haram. Ya. Riwayat lain, dan setiap yang memabukkan itu haram. Paham, Pak? Jadi setiap yang memabukkan disebut khamr, dan setiap khamr itu haram. Bahkan lanjutannya. Ya. Lanjutannya, faman syariba minhu, barang siapa yang minum dari khamr, wa huwa yamut, ya, kemudian dia mati, wa yudminuhu, dan dia kecanduan, ya, dia minum khamr di dunia, ya, kecanduan, maka kata Rasulullah, hurima minhul khamrul akhirah, maka akan diharamkan atasnya khamr akhirat. Jadi khamr di akhirat halal, bahkan ada sungai khamr mengalir. Fiha anharun min khamrin ladzatil lisyaribin. Di dalam surga ada, kata Allah, di dalam surga ada sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya. Yang lezat. Yang kalau kita minum, ya, Masya Allah, lezat sekali, lezat sekali. Nggak pakai sekali, ya, lezat sekali. Allah sifatnya lezat bagi orang-orang yang minum. Beda dengan khamr di dunia. Ya, khamr di dunia itu gimana Pak rasanya? Ada yang pernah di sini minum, Pak? Insya Allah nggak ada, Pak, ya. Panas. Diminum malah makin haus. Makanya mereka minum khamr di musim dingin. Ya. Jadi alhamdulillah Allah memilihkan Indonesia sebagai negeri kita, Pak. Ya. NKRI. Bayangkan kalau kita di luar negeri mungkin kita tergoda, dingin banget di sana. Ada musim dingin sampai bersalju. Ya, mereka mengambil solusi minum khamr padahal haram. Jikalau mereka sabar, pahala mereka lebih tinggi padahal. Ya. Kalau mereka sabar menghadapi dingin, kan masih banyak selain dengan cara minum khamr, ya. Kayak gitu. Bisa buat apa? Api unggun, ya kan? Ada pembakaran ya di dalam rumahnya, kan jadi anget seperti itu. Kalau kurang anget, bakar rumahnya, kan gitu. Jadi nikmat kita tinggal di, ya, negeri Nusantara ini. Musimnya kalau nggak hujan, panas, ya, seperti itu. Tapi kalau hati kita panas terus, ya bahaya. Itu bukan musim, itu penyakit, ya. Tetangga beli mobil panas, ya, seperti itu. Tetangga beli kalung baru panas, ya. Kawan menikah lagi jelototan, ya kan. Seperti jangan seperti itu. Wan najasati fil bauli, efek najis yang ada dalam kencing. Boleh nggak kita minum air kencing, Pak? Nggak boleh. Kenapa pada diam, Pak? Nggak boleh, Pak. Ya.
Tidak boleh menginum air kencing manusia. Kenapa? Karena najisnya itu. Jadi kalau ditanya kenapa air kencing itu haram diminum? Karena najis. Ingat kaidahnya, ya. Kullu najasin haramun. Setiap perkara yang najis itu haram. Tapi nggak setiap yang haram itu najis. Bedakan Pak ya. Nggak setiap yang haram itu najis. Kalau udah najis pasti haram. Darah Pak. Kita menyembelih kambing kan ada darah terpancar. Ditampunglah. Kemudian dibekukan. Kemudian dipotong kayak tahu digoreng. Jadilah sate darah. Halal apa haram? Haram. Apa dalilnya? Qala Allah qala Rasul. Ya. Para ulama membuat kaidah untuk memudahkan kita mendeteksi hukum. Itu tadi contohnya. Setiap yang memabukkan haram. Ya udah. Oh ini ya memabukkan, tinggalkan. Ya, mau namanya topi miring kayak anggur merah, anggur hijau, anggur biru, ya. Yang penting bukan pelangi, Pak ya. Merah, kuning, hijau kayak gitu. Mau apapun namanya, whisky kayak ya. Apapun mereknya, kalau dia memabukkan haram. Itu kaidah, mudah kita mendeteksi hukum jadinya. Sama dengan ini, kullu najasin haramun. Ya, setiap perkara yang najis itu haram. Dalilnya ada. Ya, kadang dalil diambil dari hadis, dari ayat. Seperti tadi, kaidah tadi, setiap yang memabukkan haram. Itu hadis memang bunyinya seperti itu. Ada yang memang hasil istinbat seperti ini, kullu najasin haram, ya, darah, ya, haram, ada dalilnya. Qul innama haramallahu alaikum ad-dam. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian apa? Darah. Darah yang bagaimana? Darah yang memancar, ya. Innama harama alaikumul maitata wad-dama. Seperti itu bunyi ayatnya. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian bangkai. Kenapa bangkai haram, Pak? Najis, betul. Ya. Dan darah yang memancar. Ini juga najis, hukumnya haram. Hukumnya haram. Walahmal khinzir, ya, juga najis, haram. Au hasala bisababi manhiyin anhu, atau dihasilkan dengan cara yang terlarang. Ini ya faktor yang menyebabkan dia jadi haram karena diambil dengan cara yang halal. Kal mutahassil bidzulmi war riba, ya, seperti orang yang mendapatkan apa? Perkara yang halal, barangnya halal, tapi dengan cara zalim. Dengan cara zalim, ya, tidak boleh. Dengan cara menzalimi orang lain. Mencurinya. Tindakan pencurian itu zalim, ya. Menggosoknya, ya. Menggosok, kemarin gosok, ya. Begal. War riba, atau dengan cara riba. Wa ahalallahul bai'a wa harramar riba, ya. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, itu cara-cara yang salah. Minjem uang boleh, uangnya juga halal. Tapi kalau ada unsur riba, haram. Haram. Ya. Kita berbelanja pakai duit, halal, boleh, tapi dengan cara apa? Pakai kartu kredit. Ya, tidak boleh. Seperti itu. Kartu kredit. Bukan kartu debit, ya. Gitu. Kenapa? Karena ada unsur riba di dalamnya. Fahadzani tarfani zahiran. Dan dua aspek ini, ya, zahir, jelas sekali. Jadi zatnya haram atau caranya yang haram, caranya yang salah. Zatnya haram, maka nggak perlu ditanya gimana kok cara dapetinnya. Dengan cara bekerja,
peras keringat, banting tulang, ya, putar otak, seperti itu. Dengan cara yang halal. Apakah menjadi halal? Tidak, Bapak. Ya, tidak boleh. Seperti itu. Ngapain? Ya. Lagi makan apa itu? Makan B2. Haram, akhi. Loh, anak cari cara dapetinnya halal, akhi. Anak beli ini daging, kemudian anak masak pakai minyak goreng. Ya kan, minyak gorengnya pun beli, seperti itu. Ya, ini wadahnya pun suci, ya kan? Piring. Ya. Makan dengan adab Islami. Apakah jadi halal makan B2? Tidak. Tidak halal. Ya. Kenapa? Karena zatnya sendiri haram. Ya. Kayak gitu. Zatnya sendiri haram. Atau caranya yang salah. Barangnya halal tapi caranya salah. Ini pun tidak boleh. Ya. Hukumnya haram. Wa yaltahik bihi ma tahaqqaqa amruhu walakin yahtamilu taghayyuruhu wa lam yakun lidzalika al-ihtimal sababun zahir yadullu alaihi. Dan diikutkan hukumnya, ya, dengan dua hal tadi, yang zatnya haram atau caranya yang haram. Apa itu? Sesuatu yang sudah jelas perkaranya, akan tetapi ada keraguan dalam dirinya. Ya, ini bukan masalah perjodohan, Pak, ya. Saya ragu, ya, bukan itu. Jadi sudah jelas perkaranya, ya. Sudah jelas perkaranya. Misalkan hewan yang halal, jelas. Hewannya halal ini jelas, Pak, ya. Seperti kijang. Kijang jelas. Kijang kan halal. Ayam halal. Tapi ada sesuatu yang meragukan. Ya, kayak gitu. Nah, keraguan tersebut tidak memiliki apa? Sebab yang jelas menunjukkan halal atau haramnya. Jadi halal, datanglah sebab yang lain. Ini ragu, gara-gara sebab ini, ya, halal atau haram ini perkara. Ini contoh, harus ada contohnya ini. Kalau nggak ada contohnya, bubar ini. Contohnya apa? Dalam hewan buruan. Hewan buruan, Pak. Ya, hewan buruan. Hewan buruan halal apa haram, Bapak? Halal, ya. Halal. Hewan buruan tuh halal. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu, ya. Dihalalkan atas kalian buruan laut, ya. Bapak strike, Pak, mancing, itu memburu, Pak, namanya. Memburu pakai jaring, memburu. Oh, dapat, ya, ikan besar, kayak ikan kerapu. Insyaallah senang, Pak. Disitulah senangnya mancing. Kenapa mancing itu bikin senang? Mata'alakum, kata Allah, mata'alakum, sebagai, ya, kesenangan bagi kalian. Kan punya rasa tersendiri kalau kita memancing dapat ikan. Kapan sedih? Ya, udah mancing lama, ya kan. Melatih kesabaran seperti itu. Nggak dapat. Sekali dapat lama, kecil pula lagi, ikan parai, ya kan? Allahu Akbar, ikan parai. Atau dapat gede, malah lepas lagi, kan? Seperti itu. Wa hurrima 'alaikum saydul barri, dan diharamkan atas kalian hewan buruan daratan, ya, madumtum huruma, ketika kalian ihram. Kalau bapak ibu sedang ihram, ya, maka tidak boleh memburu, ya, memburu hewan, tidak boleh. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Seperti itu, dilarang memburu hewan. Tapi kalau kalau enggak keadaan ihram, boleh, ya. Kita bawa bedil, senapan angin, atau bawa tombak, bawa panah, kita cari berburu, ya. Melihat kijang, kita buru kijang itu, boleh seperti itu. Bahkan boleh dengan apa, Pak?
Nggak mesti pakai senapan angin, nggak mesti pakai panah, nggak mesti pakai tombak, pakai hewan boleh. Anjing misalkan boleh, Pak. Ya, para ulama Allah mengatakan uhilla lakumut thayyibat wa ma'allamtum minal jawarih, dihalalkan bagi kalian yang baik-baik, ya, dan hasil hewan yang kalian ajarkan, ya, dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kalian ajar. Tahu, Pak? Ini menunjukkan apa? Satu, halalnya hasil tangkapan hewan buruan kita. Kita punya anjing, kita ajari bagaimana cara memburu, kita lepaskan itu. Ada kijang, tangkap. Oh, itu ada ayam hutan, tangkap. Kayak gitu. Ketangkap, maka halal, Pak. Halal seperti itu. Perkara yang kedua, menunjukkan keutamaan ilmu. Najis. Anjing najis tidak, Pak? Najis, Pak. Bahkan najisnya mughaladhah. Nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum, ya, falyagsilhu ulahunna biturab. Kalau ada anjing menjilati wadah kalian, piring, baskom, mangkok, wajan, dijilati sama kambing, dijilati sama anjing, maka cucilah dengan memakai debu. Fagsilhu sab'a marrat, 7 kali, ulahunna biturab, salah satunya dengan debu. Ini menunjukkan, kata para ulama, najis mughaladhah. Sepakat para ulama, ya, kalau ada anjing menjilat di situ, maka jilatannya itu, ya, terkena najis, hukumnya najis mughaladhah, harus dicuci dengan 7 basuhan, salah satunya dengan tanah. Ya, nggak cukup dengan sabun, Pak. Apalagi pakai skincare, nggak cukup itu, ya. Harus dengan tanah, ya. Karena tanah itu mengandung unsur yang bisa menghilangkan, ya. Sudah diteliti, betul. Ya, dengan tanah hilang itu bakteri-bakteri itu, Pak. Kalau nggak pakai tanah, masih ada bakteri-bakterinya. Itulah dahsyatnya wahyu, ya. Menunjukkan kebenaran, ya. Apa yang Rasulullah bawa itu benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tinggal kita meyakini. Lihat, anjing najis, Pak. Tapi ketika kita ajari dia dan dia pun, ya, pandai, dengan ilmunya dia bisa memburu untuk kita hewan buruan, jadi halal. Asalnya haram, jadi halal. Asalnya najis, jadi suci. Menurut sebagian pendapat para ulama. Jadi kalau ada anjing dapat buruan, itu nggak perlu kita cuci lagi hasil gigitannya itu, Pak. Emangnya anjing nangkep pakai jari-jari, Pak? Enggak. Pakai gigi, itulah yang sepakat para ulama kenajisannya. Adapun seluruh badan anjing, ya, bulunya misalkan, kulitnya misalkan, ini khilaf. Walaupun jumhur ulama mengatakan najis, seluruh badan anjing itu najis. Jumhur, mayoritas para ulama mengatakan najis. Ya. Tapi itu tadi hasil gigitannya itu. Ya. Sebagian ulama mengatakan tidak perlu lagi dibasuh dengan 7 basuhan, karena Allah sudah mengizinkan kita untuk memakan hasil hewan buruan tersebut. Lihat, naik level anjing tadi. Gara-gara apa, Pak? Ilmu. Ya, makanya nilai seseorang itu dilihat dari ilmunya. Ya, dari ilmunya. Gitu. Dari ilmunya. Tapi kalau kita di masyarakat, jangan nampakkan dulu ilmu kita, nampakkan dulu adab kita. Orang lebih mengutamakan melihat adab dulu, ya, adab dulu. Seperti itu, Pak. Oh, adabnya bagus, kayak gitu, ya, adabnya bagus. Oh, ternyata dia ahli ilmu, tuh kan jadi bagus, Pak. Beda.
ilmunya dulu ditampakin ya kan, ilmunya dulu ditandisan ya, lisannya pedas, sesat bapak, sesat di neraka bapak, segala macam seperti itu ya. Betul, memang disampaikannya betul ya, seperti itu, tapi dengan cara seperti itu serampangan, tanpa ada hikmah, tanpa ada adab, sehingga menyakiti hati orang. Nah, ini jadi rusak, jadi rusak bapak, jadi rusak, akhirnya apa? Tertolak kayak gitu, nggak jadi dah melamar kan. Makanya Rasulullah itu ketika mengatakan idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu ya fazawwijuh, apabila datang kepada kalian seorang pemuda yang baik agama dan akhlaknya. Rasul nggak mengatakan yang tinggi ilmunya, enggak, yang baik agama dan akhlaknya. Kenapa? Karena manusia pandangannya seperti itu Pak, melihat adabnya, melihat agamanya ya, maka tampakkan dulu supaya memberikan kesan baik. Akhirnya ya jadilah menikah ya, nggak tertolak seperti itu. Fa inna saydal barri wal bahri halalun, sesungguhnya hewan buruan ya, daratan dan lautan itu halal. Illa annahu man sada dhabiyatan aw samakatan fa innahu yahtamil an yakuna qad malakaha sayyadun thumma aflatat, wa hadzal ihtimalu la yatatarraku ila ma'il matar al mukhtataf min al hawa, fa musakanatu dzalikal ihtimal fi saydi wara'ul maususin ya, maususin muwaswasin ini wah mana, fa musakanatu dzalikal ihtimal fi saydi wara'ul muwaswasin. Ini saya baca agak panjang-panjang ya, kenapa? Karena bahasanya panjang ya, bahasanya panjang, ada banyak sekali tingkatan-tingkatan syubhat yang perlu kita jelaskan. Jadi saya saripatikan di sini insyaallah. Li'annahu wahmun mujarrad la dalalatun alaihi, falau dalla alaihi dalilun mithlu an yajid fi dhabiyah jarhan la yaqdiru alaihi illa ba'da dhabti kalkai wa yahtamil an yakuna ghairuhu fa hadza mawdi'ul wara ya. Jadi di sini contohnya yaitu apa? Hewan buruan daratan ataupun lautan itu hukum asalnya halal ya, dengan kesepakatan dari para ulama berdasarkan dari ayat Al-Qur'an yang telah saya bacakan tadi ya, wa uhilla lakum saydul bahri, seperti itu. Illa annahu man sada dhabiyatan aw samakatan, akan tetapi ya, jikalau kita berburu ya hewan buruan di daratan, hewan buruan di daratan seperti kijang misalkan, atau ikan misalkan ya, ketika kita di laut mancing, itu hewan buruan kita ikan, maka itu mengandung kemungkinan. Kenapa? Kita melepaskan hewan buruan Pak, melepaskan panah, senapan angin, tangkap, kena, tapi masih bisa lolos itu, masih bisa lolos, masih bisa terbang kalau burung, masih bisa lari kalau ya kijang, ikan masih ngamuk-ngamuk di air seperti itu ya. Maka ada kemungkinan seorang pemburu telah menangkapnya tapi kemudian lepas ya, wa hadzal ihtimal la yatatarraq ila ma'il matar, akan tetapi kemungkinan seperti ini artinya apa Pak? Kan hewan burung itu bernyawa Pak, jadi lepas dia ketika ditembak ya, ditangkap sama hewan buruan kita itu lepas lari, itu nggak bisa disamakan dengan air ya hujan yang kita tampung, nggak bisa. Tadi kan kita jelaskannya, air hujan yang kita tampung itu maka hukum asalnya halal ya. Kalau kita mengambil dengan cara yang benar maka benar halal.
Misalkan kita tampung sendiri, tapi kalau kita mengambil dengan cara yang haram, kita ambillah tampungan tetangga kita, ya. Ada ember di depan rumah, kita ambil, nggak boleh, haram. Ini nggak bisa disamakan, nggak bisa disamakan. Jadi beda ya Pak ya. Kenapa? Karena air hujan nggak punya kaki ya kan untuk lari, nggak lepas-lepas, dia tertampung begitu saja, ya. Jadi itu bedanya. Maka bagaimana? Maka menganggap kemungkinan ya di atas tadi, yaitu pada hewan buruan yang lepas, maka disitulah dituntut sifat wara' kita. Sifat wara' kita yang mana kita itu ragu-ragu ketika itu Pak. Jadi kalau kita lihat hewan kita nggak langsung mati tapi lari dan kita temukan mati, ya di situ, dan ada indikasi itu mungkin matinya karena terjatuh, ya, atau karena digigit oleh hewan buas lain, maka sikap kita jangan kita ambil, ya. Li'annahu wahmun mujarrad, karena hal tersebut adalah persangkaan belaka. Jadi kita sangka-sangka saja, prediksi dan prediksi saja, dugaan saja, tidak berdasarkan dalil atau bukti. Tapi kalau menunjukkan itu ada bukti, ya, menunjukkan ada bukti jelas. Misalkan Pak, kita sudah tembak itu hewan buruan, ternyata kita temukan dia di bawah jurang. Ini kemungkinan dia mati karena sebab lain Pak. Sebab apa? Jatuh ke jurang. Kalau jatuh ke jurang itu haram. Itu haram. Atau kita temukan dia di air tenggelam, nah, ini juga haram. Jadi hewan yang mati karena terpukul, terjatuh, tenggelam, itu haram, ya. Kecuali ikan, nah, ikan mah di air memang kan. Ada ikan tenggelam halal enggak? Ya, kayak gitu. Rasulullah pernah ditanya tentang air laut, apakah boleh wudu dengan air laut? Kata Nabi, huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Air laut itu suci dan mensucikan, dan halal bangkainya, ya. Karena kalau ada hewan mati dengan cara tenggelam, hewan darat mati tenggelam, mati terbanting, terpukul, terjatuh, itu hukumnya bangkai, dan setiap bangkai haram, ya. Jadi kalau ada bukti dia itu seperti itu, ya, maka kita jangan ambil Pak, jangan ambil, itu haram hukumnya. Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah SAW katakan, idza arsalta kalbaka fadhkur ismallah, fa in amsaka alaika fa adraktahu hayyan fadhbahu. Jikalau engkau melepas, ya, anjing buruanmu yang sudah dilatih tadi, sudah diajari, maka ucapkanlah bismillah, lepaskan. Kalau dia menangkap sesuatu untukmu, menangkap hewan buruan untukmu, dan dia masih hidup, maka sembelihlah. Sembelih Pak, kayak gitu, sembelih. Wa in adraktahu qad qutil wa lam yu'kal minhu fakulhu. Apabila engkau mendapatinya, mendapati hewan buruan sudah mati, ya, tapi tidak dimakan, tidak dibunuh oleh anjing kita tadi, maka nggak masalah. Ingat, hewan buruan hanya menangkap, bukan membunuh. Tapi kalau kita mendapatkan indikasi, ya, ternyata hewan kita memakannya, ya, mungkin salah kita nggak ngasih makan dia berhari-hari, akhirnya dia makan hewan buruan kita, maka nggak boleh kita makan Pak. Ya, kita cari-cari kemana anjingku, ternyata dia lagi makan hewan buruan tersebut, nggak boleh kita makan, haram. Fa innaka la tadri ayyuhuma qatalah, karena engkau nggak tahu bagaimana dia mati. Apakah mati, ya, apakah mati karena anjing tersebut, ya, atau bagaimana? Nggak ada kejelasan di situ. Wa in ramaita sahmaka, kalau engkau menembakkan panahmu,
senapan anginmu, maka fadhkurismallah, maka sebutlah nama Allah. Fa in ghaba anka yauman falam tajid fihi illa athara sahmika fakul in syi'ta. Tapi kalau ternyata setelah ditembak pakai senapan angin, ditombak pakai tombak, dipanah pakai panah, ternyata lari hewan itu, ya, nggak ketemu langsung, kita cari-cari dulu kemana larinya. Ditemukan sudah mati, mati, ya. Maka bagaimana, Pak? Maka kalau kita tidak mendapati di situ ciri-ciri dia terjatuh, tenggelam, ya, dimakan hewan lain misalkan, nggak ada. Kita hanya menemukan bekas luka dia hasil tembakan kita tadi. Maka kata Nabi, makanlah kalau engkau mau. Makanlah kalau engkau mau, ya. Wa in wajadtahu ghariqan fil ma fala ta'kulhu, tapi kalau engkau mendapatinya tenggelam di air, lari itu kijang, ya, masuk ke danau, tenggelam dia, maka enggak boleh, ya. Tidak boleh kita memakan, ya, hewan yang tenggelam ke air atau terjatuh dari jurang, ya. Ke dalam jurang terjatuh, enggak boleh. Seperti itu. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Jadi jelas petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan ini meragukan, Pak. Kalau kita memburu hewan, ya, ini meragukan. Seperti itu. Sama jikalau kita juga, ya, ketika bekerja, ya, berdagang, kita temukan indikasi-indikasi keharaman, maka jangan, ya, lakukan. Ya, jangan lakukan. Ini syubhat. Ini syubhat. Tinggalkan, seperti itu. Wa hadu syubhati ma ta'arada fi i'tiqadani sadara an syai'aini muqtadiyaini la'tiqadaini, ya, li'tiqadaini. Jadi batasan syubhat adalah apa? Sesuatu yang dimana kedua keyakinan, ya, saling bertentangan. Sesuatu yang padanya dua keyakinan saling bertentangan. Ini halal apa haram? Jadi kita ragu, Pak. Makanya disebut syubhat, mukhtalitah. Syubhat artinya mukhtalitah, bercampur keyakinan kita. Ya, bukan perasaan lagi kacau, Pak, ya. Tapi kita nggak tahu ini halal apa haram. Ya, nggak tahu ini halal apa haram. Kita ragu di dalamnya. Sadara an syai'aini muqtadiyaini li'tiqadaini, ya. Dua keyakinan tersebut lahir dari dua perkara yang saling bertentangan, ya, terhadap dua keyakinan tersebut, ya. Jadi kita ragu karena sedikitnya ilmu kita terhadapnya. Jadi syubhat itu, Pak, beda-beda masing-masing. Ada yang menganggapnya ini syubhat, ya, ada yang menganggapnya ini tidak. Kenapa? Sebabnya tadi ilmu, kadar ilmu seseorang. Bagi orang awam itu banyak kali syubhat. Beda kalau orang yang belajar dan belajar, apalagi ulamanya, ya. Nah, kita sebagai pembelajar, thalibul ilmi, ya, dengan terus belajar kita tahu yang halal yang haram lebih banyak daripada orang awam yang nggak belajar agama. Mereka banyak kali nggak jelas. Seharusnya sikap mereka kalau nggak jelas, ya, sikap kita juga, kita pun orang awam sebenarnya kan gitu. Cuma kita belajar, ya, terus belajar, maka kita jauhi perkara syubhat tersebut. Ya, kalau nggak jelas. Beda kalau orang yang terus belajar, akhirnya ilmunya banyak, atau seorang ulama, ya, banyak mengetahui, maka nggak samar perkara ini, kayak gitu. Nggak samar perkara ini, ya. Misalkan foto, Pak, foto, ya, hukum foto pakai kamera. Nah, itu kan khilaf para ulama antara yang membolehkan dan yang mengharamkan, ya. Dalil larangan menggambar makhluk bernyawa jelas, banyak dalil-dalilnya, ya. Barang siapa yang menggambar makhluk bernyawa, man sawwara suratan, kemudian maka dia akan diazab
di neraka dan akan diperintahkan kepada dia ahyu ma khalaqtum, hidupkan apa yang kau ciptakan. Jelas dalilnya banyak sekali ya, yang menunjukkan haramnya kita menggambar makhluk bernyawa. Tapi sekarang zaman modern ada yang namanya foto. Nah, disinilah para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan sama foto dengan gambar tadi, haram mutlak, ya nggak boleh. Ada yang mengatakan beda ya antara foto dengan gambar. Kalau gambar ya kita pakai tangan. Adapun foto itu seperti cermin, seperti kita bercermin. Dan kita ya yang dilarang dalam menggambar itu kan seperti menciptakan makhluk. Sedangkan foto tidak, kita hanya mengabadikan sosok kita. Jadi dalilnya saling bantah membantah ya, sama-sama kuat. Bagi mereka yang tersamar dalam masalah ini, anak nggak bisa menentukan sikap ini, Ustaz. Ini dalilnya sama-sama kuat ya. Udah jauhi selama tidak darurat. Kalau darurat ya mau gimana lagi, Pak? Buat KTP butuh foto, ya kan, Pak? Melamar pekerjaan butuh foto, ya. Bahkan melamar akhwat pun pakai foto. Ya, seperti itu. Ya, banyak sekarang butuh foto, Pak. Ya, kalau nggak pakai foto itu darurat. Nah, ini keluar apa? Di luar pembahasan kita. Ini kalau kita ya nggak ada kebutuhan darurat tersebut, bagaimana hukumnya foto? Nah, ini khilaf ulama. Nah, ini kan jadinya apa? Kalau kita tidak bisa membedakan mana yang kuat dan mana yang lemah dalil-dalil tersebut, ya dari ucapan-ucapan para ulama tersebut, udah kita tinggalkan. Ya, paham ini, Pak? Seperti itu. Oleh karenanya marilah kita terus belajar agar jangan sampai terjatuh ke dalam ya perkara syubhat yang bisa membahayakan dunia akhirat kita, agama kita, dan merusak wibawa kita. Silakan jika ada pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian. Silakan Bapak. Masalah perburuan dengan menggunakan anjing, berarti anjing itu kan dipelihara. Apa kita boleh memelihara anjing? Bukannya anjing itu kalau kita ini salah satu malaikat rahmat yang tidak bisa masuk ketika ada anjing. Mohon penjelasan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi disinggung tentang memburu hewan buruan menggunakan daging, menggunakan anjing yang mu'allam, anjing yang terlatih. Istilah para ulama namanya kalbun mu'allam, anjing yang terlatih, bukan terdidik, Pak. Ya. Kalau terdidik kita yang terdidik, ya, terpelajar. Kalau anjing bukan terdidik, terlatih. Nah, kita sudah bahas bahwasanya halal hewan buruan hasil tangkapan anjing mu'allam, kalbun mu'allam, anjing yang terlatih. Otomatis ya, bagaimana kalau kita memeliharanya? Betul, Pak? Bagaimana memeliharanya? Maka pembahasannya di sini yang pertama, Pak. Hukum asal memelihara anjing tidak boleh. Tidak boleh, haram. Pak. Ya. Hewan najis kok kita pelihara. Yang ada malah merusak ya ibadah kita, Pak. Merusak ibadah kita. Kenapa? Kan kita ketika ibadah nggak boleh kena najis. Nah, ini anjing najis mughalladhah, malah kita pelihara. Tidak boleh. Ya, itu pertama hukum, tidak boleh. Bahkan ada ancaman yang sangat keras sekali dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang memelihara anjing. Apa itu? Manik tanah kalban, barang siapa yang memelihara anjing, ya, memang bagus-bagus anjing itu lucu-lucu kecil, ya kan, lucu-lucu gitu, tapi enggak melegalkan. Lihat ancaman Nabi, barang siapa yang memelihara anjing, tapi bukan anjing penjaga tanaman, ya, perkebunan, bukan penjaga ternak, bukan anjing buruan, bukan anjing pemburu, bukan.
3. Jadi ada 3 pengecualian anjing nih. Barang siapa yang memelihara anjing selain anjing pemburu, anjing penjaga ternak, anjing penjaga kebun, ya. Maka kata Rasulullah SAW, akan dikurangi pahala dia setiap hari kiroton, 2 kirot, 2 kirot, ya. Kirot itu gambarannya sebesar gunung Uhud, sebesar gunung Uhud. Jadi setiap hari berkurang pahala kita. Mau Pak? Dosa numpuk terus, pahala diambil terus. Bangkrut orang seperti ini. Yang ada malah bangkrut, bukan untung, malah buntung. Rugi Pak. Ya. Jadi jangan sampai kita pelihara anjing. Kerugian yang kedua, udah 3 kerugian. Kerugian yang ketiga ya. Kerugian pertama tadi, ibadah kita terganggu, ya, nggak sah, nanti khawatir jilat sana jilat sini, ya kan anjingnya, ya. Kemudian yang ketiga, rumah kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat rahmat tidak mau masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing. Kata Rasulullah SAW, ya, innal malaikata la tadkhul baitan fihi kalbun waswar. Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar-gambar makhluk bernyawa. Tuh. Ya, tidak akan masuk, Bapak. Kalau di dalam rumahnya ada anjing dipelihara, ya, gambar-gambar makhluk bernyawa ditempel, ya, termasuk foto keluarga, Pak. Ditempel, ya. Makanya diturunkan saja foto-foto tersebut. Apalagi artis-artis idola, pemain-pemain idola, ya jangan. Ya. Itu menolak malaikat rahmat. Kalau malaikat maut malah masuk aja, Pak. Sudah masuknya ajal, ya, sudah masanya ajal dijemput, sudah. Ya, nggak perlu lagi stop, nggak jadilah. Di rumahmu ada gambar bernyawa, nggak jadi ngambil nyawa, ya kan? Nggak jadi ngambilnya nyawa, enggak. Yang dimaksud malaikat di situ malaikat rahmat, pembawa rahmat Allah, ketenangan dalam rumah, Pak. Coba cek Bapak, kenapa rumah tangga Bapak cekcok saja, ya, berantem saja, nggak tenang, nggak adem, ya, panas. Udah dipasang AC pun panas aja, ya kan, ya, kebakaran aja, kayak kebakaran. Ya, mungkin di dalamnya ada sebab-sebab yang menghalangi malaikat rahmat masuk, maka jauhi, ya, seperti itu. Itu akibatnya. Jadi bagaimana? Maka tidak boleh, Bapak, kita memelihara anjing tersebut di rumah kita. Adapun anjing-anjing yang digunakan untuk apa? Memburu, menjaga, ya, maka sesuai dengan fungsinya. Tidak dipelihara di dalam rumah, ya. Kalau bisa dipisahkan. Misalkan hewan penjaga kebun, apa hewan anjing penjaga kebun, nggak mungkin kita taruh di rumah kan? Apalah artinya penjaga kebun kalau gitu? Betul, Pak? Yang namanya penjaga kebun di mana tempatnya berarti anjing tuh di kebun, kayak gitu. Jadi pengecualian di situ, ya, berarti tidak ada saling menafikan. Ya, ke penjaga kebun ya tinggalnya di kebun, penjaga ternak ya tinggalnya ternak. Yang buruan ya nggak harus masuk, ya, nggak harus masuk ke dalam rumah kita, kayak gitu. Paham ini, Pak? Karena Nabi mengatakan rumah di dalamnya, ya, maka kurung dia di luar jauh-jauh kalau bisa, Pak, ya, jauh-jauh. Ya, jangan sampai mendekati rumah kita. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami, Pak, ya. Tapi riskan juga ya, sekalipun di kebun yang namanya dipelihara ya ketemu bersentuhan, atau bisa mungkin kalau kita ke kebun, bisa mendekat atau mungkin riskan juga. Iya. Itu karena apa? Kebutuhan, ya. Karena kebutuhan. Ya. Kita memelihara anjing untuk menjaga kebun, menjaga ternak karena kebutuhan.
Akhirnya Allah memberikan keringanan tersebut. Tentunya kita jaga-jaga, ya. Makanya makna memelihara ini kan menjadikannya peliharaan, dielus-elus, ya kan? Kita kalau anjing-anjing seperti itu apa kita elus-elus kan enggak juga. Ya, seperti itu, Bapak. Tidur bersamanya. Bapak tidur sama anjing di kebun kan tidak, ya kan? Itu dia makna memelihara itu lebih dalam, ya. Dari sekedar hanya memiliki, ya. Dari hanya sekedar memiliki. Kayak gitu. Ada pertanyaan lain? Silakan, Bapak. Ini untuk konsumsi ikan lele, Ustaz. Apa, Pak? Ikan lele. Ikan lele. Lele itu kan cenderung ada yang ada yang ternak yang biasanya digabung dengan ada kandang ayam di atasnya. Jadi dia makan kotoran atau bahkan bisa saja makan kotoran manusia atau segala. Iya. Nah, itu kan kita nggak tahu tuh. Kalau Iya. kita beli di pasar ya. Iya. Itu gimana? Bapak suka lele? Iya, pecel lele ya, masya Allah, enak. Itu dikenal dalam fikih namanya hewan jalalah. Jalalah, ya. Apa hewan jalalah? Ikan apa hewan jalalah? Bukan hewan yang diambil dengan cara menjala, bukan, Pak ya. Jalalah itu bahasa Arab, artinya hewan yang makanannya dari perkara-perkara yang najis. Ya, sering kita di kampung-kampung orang tua kita mungkin di belakang rumah ada empang, ada kolam seperti itu, dipeliharalah lele di sana, makanannya ya dari kloset-kloset kita. Seperti itu. Meluncurlah ke sana ya kan. Akhirnya dimakan. Nah, hewan seperti ini yang makanannya najis, kotor-kotor seperti itu namanya hewan jalalah. Ya, hewan jalalah. Nah, hewan jalalah seperti ini, Bapak, maka ya, para ulama beda-beda pendapat tentang hukumnya. Ada yang mengatakan haram. Kenapa? Karena bersumber dari makanannya yang najis. Berotomatis dagingnya tumbuh dari perkara najis. Kotor. Ya, kotor. Seperti itu. Kemudian yang sebagian ulama mengatakan yang lain tidak najis, tidak halal, tidak haram, alias halal. Kayak gitu. Kenapa? Kalau seperti itu maka tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dari pupuk ya kan jadi haram kalau gitu. Nah, jadi alasan seperti itu nggak kuat, tidak kuat. Ada pendapat yang pertengahan, ya jadi nggak haram mutlak, nggak halal mutlak. Halal jikalau kita ya isolasi dulu, Pak. Apa istilahnya, Pak? Karantina ya, betul ya, karantina seperti itu. Bukan karantini, Pak. Karantina. Bagaimana ya? Apakah karena terkena virus COVID karantina? Enggak. Karena badannya itu makan makanannya dari yang haram, ya, makanan yang dari haram, maka butuh disterilkan, ya, dinormalkan. Maka kita kurung dia, Pak. Kalau ikan misalkan, kalau ada ikan yang makanannya najis, kita kurung dahulu, ya. Batasannya berapa lama? Nggak ada tentuan batasan. Kita kadari saja, Pak. Ini hewan sekecil ini, ikan misalkan, ya paling 3 hari pun cukup. Kita kasih dia makanan yang baik-baik, ya, halalan thayyiban, ya kan? Seperti itu. Nggak perlu berlabelkan MUI, ya kan? Yang baik-baik, seperti itu. Maka setelah 3 hari berlalu, halal. Tapi kalau hewannya lebih tinggi lagi, Pak, lebih besar lagi, ya maka dilebihkan, ya. Seminggu, 2 minggu misalkan, kita ganti makanan dia dengan yang baik untuk menormalkan tadi. Terkait lele, ya yang dijual di pasaran, maka insya Allah itu bukan seperti lele yang dalam empang itu, bukan. Biasanya hasil ternak, ya, makanannya baik, pelet, ya. Bukan pelet sihir itu, Pak, ya. Bukan. Ya, terkadang pakai ayam. Seperti itu. Tidak bermasalah. Ya. Jadi insya Allah halal, Pak. Kalau Bapak nggak mau, buat saya saja. Terkadang memang selera. Memang kita tahu sudah dikarantina maka jadi
halal gitu kan, jadi bersih, jadi bersih. Tapi tetap selera kadang nggak selera ya, apalagi kalau gede-gede gitu. Ya lele jumbo ya, jumbo sebenarnya seperti itu. Silakan Bapak, tadi ada yang tanya. Ya. Tadi dikatakan hewan yang termasuk haram itu terjatuh, hilang dan terputus. Nah, bahasa terputus ini apakah kalau kita memukul menggunakan tongkat hewan itu atau termasuk haram? Memukul pakai tongkat, apakah termasuk haram? Ya, sama dengan makna yang disebutkan tadi ya. Termasuk dipukul pakai tongkat ya, dipukul pakai palu, dipukul pakai martil ya, dipukul pakai kayu, itu termasuk makna memukul. Kalau ada kambing mati dengan cara dipukul, maka ini haram. Tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Kenapa? Kenapa? Karena itu tidak dibenarkan syariat. Tidak dikatakan sembelihan secara syar'i. Sembelihan secara syar'i itu dengan memotong ini ya, di lehernya. Saluran makanannya, saluran nafasnya terpotong. Kalau dipukul, ini terpukul enggak? Enggak kan? Ya, makanya hati-hati kalau kita membeli istilahnya ayam ya, ayam yang dari impor misalkan atau dari pabrik, terkadang mereka nyembelihnya dengan mesin. Hati-hati itu ya. Ayam digantung hidup ya kan Pak, hidup, kemudian dibius atau disetrum ya. Itu kan kemungkinan dia mati karena setruman itu, bukan mati karena sembelihan. Karena biusnya itu mungkin mati di situ. Halal apa haram jadinya? Haram. Kayak gitu. Nah, nanti kan kita bahas di sini gimana kalau ada ini halal tapi ada faktor-faktor yang mengharamkan. Ya, daging bercampur. Ini satu daging haram, bangkai ayam. Tapi yang lain halal sembelihan. Gimana hukumnya? Ini dibahas nanti insyaallah pertemuan yang akan datang. Ya. Seperti itu. Jadi hewan yang dipukul dengan cara pukulan, dibanting dengan dibanting, jatuh ke dalam, hasil terjatuh, hasil tersetrum, itu hukumnya haram. Dalilnya sebenarnya ada dalam surat Al-Maidah, Pak, ya. Ayat 3. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa uhilla li ghairillah bihi." Diharamkan atas kalian memakan bangkai haram, darah haram, ya, kecuali darah apa Pak? Kecuali hati, ya, boleh. Hati, ampela, boleh, ya. Kemudian daging babi haram. Kemudian hewan yang disembelih untuk selain Allah haram. Lihat lanjutannya, wal munkhaniqah wal mauqudah wal mutaraddiyah wan natihah. Disebutin di sini, Pak. Dan diharamkan juga atas kalian hewan yang mati karena tercekik. Ya, sama kok matinya di leher, Ustaz. Cuma nggak dipotong, dicekik sama saya. Ya, seperti itu. Ya Allah. Terkadang anak kecil ya kan, ada ayam ditangkap, dicekik sama dia, ya mati. Sayang. Tidak boleh, ini tercekik haram, ya. Jangan kata sayang di situ. Wal mauqudah, dipukul, Pak. Kata Allah dipukul. Bagaimanapun cara pukulnya, apapun alat pukulnya, tidak boleh. Bahkan mungkin di karate sama bapak, pakai tangan, dipukul pakai tangan, mati. Sekarang saya lihat video itu, nggak sengaja lihat video orang, masya Allah, anjing dimasukin ke karung, Pak, dipukul, Pak, dipukul. Babi, Pak, mohon maaf ini ya, saya lihat langsung, babi itu ditusuk, Pak, ya, naudzu, ditusuk matinya, bukan disembelih di sini, ditusuk. Udah haram babinya, caranya pun nggak bener, ya, naudzubillah. Sebagian yang saya lihat itu tusuk di hatinya, Pak, ya. Makanya hati itu kalau tersakiti bahaya.
Wal mutaraddiyah, dan yang jatuh. Nah, yang jatuh, Pak. Ya. Ada yang tadi maka saya bilang hewan buruan kita ketemu di jurang. Nah, itu panah saya, tapi di jurang, jangan diambil. Yaitu mungkin matinya karena terjatuh. Kemudian wan natihah, atau ditanduk sama hewan buas yang lain. Saya sering tuh ya, ayam sama ayam berkelahi, Pak ya. Kambing sama kambing, kayak gitu. Sapi sama sapi. Nggak sempet kita menyembelihnya, keburu mati, maka nggak boleh. Jangan sayang lagi, Pak. Kayak gitu. Atau yang diterkam, wa ma'akala sabu, atau yang diterkam oleh hewan buas. Makanya Pak, hewan buruan itu, hewan pemburu nggak mesti anjing. Boleh dari harimau, boleh. Pakai burung elang, boleh, Pak. Nah, kita melihara elang, ya, makanya kalau takut apa namanya, Pak? Najis, ya burung elang itu tadi. Jadi kita latih burung elang, lepas, tangkap, ya. Nah, itu mereka kan hewan-hewan buas tuh. Ya, hewan-hewan buas, punya taring, punya cakar, kan? Maka kata Allah, apa yang dimakan oleh hewan buas haram, kecuali yang sempat disembelih, ya. Kayak gitu. Maka halal kalau sempat disembelih. Seperti itu, Bapak. Al-Maidah ayat 3. Surat Al-Maidah ayat ini termasuk ayat-ayat hukum. Alhamdulillah, Al-Qur'an, berapa jumlah ayat Al-Qur'an, Bapak? Ibu, berapa jumlah ayat Al-Qur'an? 600. Nah, itu hafalan anak SD, Pak. 6.666. Itu tujuannya bagus, niatnya memudahkan, tapi menyesatkan. Ya, bukan itu. Cara gampangnya ada yang tahu? Yang tahu saya kasih hadiah. Jadi jumlah ayat Al-Qur'an? Sudah dapat di Google, Bu? 6, taruh di belakang, Pak. Taruh di depan 6, taruh di belakang 6. 6. Ya. 2 angka di tengah adalah masa dakwahnya Nabi. Masa diangkatnya Nabi jadi Rasul. Berapa lama Nabi dakwah? 23. Berarti 6, 23, 6. 6.236, ya. Insya Allah nggak lupa lagi, Pak, ya. Itu cara menghafal. Alhamdulillah dengan cara itu saya nggak lupa. Ya, namanya metode pengait. Metode pengait. Kita kaitkan dengan hal yang mudah diingat oleh kita, yaitu masa dakwahnya Nabi, ya, fase Makkah dan fase Madinah. Fase Makkah 13 tahun, fase Madinah 10 tahun. Total 23 tahun. 6, 23, 6. 6.236. Nah, ayat hukum itu terbatas, ya. Dari 6.236 ayat hukumnya sekitar ya 500-an. Ada yang mengatakan 500 ayat. Ya, jadi Masya Allah, kalau kita hafalkan mudah, insya Allah, nggak banyak. Silakan, Pak. Boleh nggak kita meragukan orang berjualan? Meragukan Orang berjualan halal. orang berjualan. Yang jual itu soal muslim, kita menanyakan apakah yang dapatnya halal, boleh nggak? Meragukan. Apakah kita boleh Menanyakan. Emang yang dijual apa, Pak? Ya, sebenarnya Makanan, ya. Oh. Ini sikap takalluf, sifat yang menyusahkan, menyulitkan, jangan dilakukan. Ya, Pak, ya. Hukum asalnya, Pak, hukum asalnya ini pedagang muslim, yang dijual juga halal. Sudah makan saja, Pak. Ya, makan saja. Selama kita nggak punya pengetahuan dari mana ini asalnya, bagaimana cara mengolahnya, halal. Hukum asalnya halal, ya. Seperti itu. Jadi tidak perlu kita cari-cari tahu. Maaf, Bapak, ya, Bapak muslim? Iya.
Alhamdulillah. Ini yang Bapak goreng apa? Ini daging apa, Pak? Daging sapi. Ini sate sapi, iya. Yang nggak bisa baca, Pak. Oh iya, maaf ya. Memastikan saja ya. Ini sate apa gitu kan? Alhamdulillah. Ini nyembelihnya gimana kemarin, Pak? Bapak aduh. Awalnya dia ngipas itu sate, akhirnya dia kipas Bapak, Pak. Udah pergi ya kan? Seperti itu. Yang dikipas bukan sate lagi, Pak. Bapaknya yang dikipas. Sekitar. Jadi tidak perlu sikap seperti ini, sikap takalluf. Tidak ada dalam tuntunan dalam syariat. Bahkan Rasulullah SAW husnuzon kepada sahabat, ya. Sahabat datang memberikan hadiah, Rasul terima. Nggak ada Rasul interogasi dulu. Nggak ada Rasul interogasi dahulu. Dari mana, ya? Mau kemana, sama siapa? Kok gitu sih? Itu mah istri ya. Seperti itu. Bahkan Nabi pernah diundang, ya, makan oleh orang-orang Yahudi, ya. Nabi datang makan sampai mau diracun. Jadi tidak perlu kita mengorek. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami dan dimengerti, melahirkan amal yang soleh, menjauhkan dari perkara yang haram. Amin ya rabbal alamin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Ya muallima Daud alimna, ya mufahima Sulaiman fahimna. Mohon maaf jika ada salah kata. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.